Pernah nggak sih kamu lagi duduk santai di ruang tamu, terus ada cicak nongol di dinding? Kadang dia diam aja, kadang lari-lari nggak jelas. Tapi tunggu dulu, kamu tahu nggak kalau cicak itu sebenarnya punya jurus rahasia yang keren banget? Coba perhatiin deh, cicak bisa nempel di dinding, bahkan di langit-langit rumah, tanpa jatuh sama sekali. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ternyata cicak punya kaki yang dilengkapi dengan rambut-rambut super kecil, namanya seta. Rambut-rambut ini bisa nempel ke permukaan lewat gaya yang namanya gaya van der Waals. Kedengeran rumit ya? Tapi intinya, kaki cicak tuh kayak alat canggih yang bisa nempel hampir ke semua permukaan. Keren kan? Yang lebih gokil lagi, meskipun dia bisa nempel di mana aja, cicak juga bisa melepaskan kakinya dengan cepat. Jadi, pas dia mau jalan atau kabur dari musuh, dia tinggal copot kakinya dari permukaan, lalu lompat kayak ninja aja gitu, diam-diam tapi lincah. Nah, ini menariknya. Kalau kamu lihat cicak lagi nempel di kaca jendela atau langit-langit, coba perhatikan baik-baik. Dia nggak punya cakar tajam atau alat penghisap kayak vakum, tapi dia bisa stay nempel dengan tenang. Bahkan saat posisi tubuhnya kebalik. Para ilmuwan sempat bingung juga tuh dulu. Kenapa cicak bisa begini? Setelah diteliti, ternyata jawabannya ada di struktur mikroskopis di telapak kaki cicak tadi itu. Bayangin aja ya, di setiap kaki cicak ada jutaan rambut mikroskopis yang ukurannya super kecil. Jauh lebih kecil dari rambut manusia. Lalu di ujung setiap rambut itu, ada cabang-cabang yang lebih kecil lagi, namanya spatula. Dengan jumlah yang sebanyak itu, permukaan kaki cicak bisa kontak sangat dekat dengan permukaan apapun, sampai ke tingkat molekul. Di situ, muncul gaya tarik-menarik antar molekul yang disebut gaya van der Waals tadi. Meskipun lemah kalau sendirian, tapi karena jumlah rambut-rambutnya banyak banget, jadinya cukup kuat buat nahan tubuh cicak biar nggak jatuh. Lucunya, kaki cicak ini bukan lengket karena lengket kayak lem ya. Jadi nggak ada cairan, bukan juga karena keringat atau semacamnya. Makanya kaki cicak juga nggak ninggalin bekas jejak lengket. Ini benar-benar teknologi alami yang luar biasa. Nggak heran kalau para ilmuwan sampai sekarang masih mempelajari kaki cicak buat dijadikan inspirasi dalam membuat alat perekat buatan. Bahkan, ada peneliti yang bikin sol sepatu anti gravitasi gara-gara terinspirasi dari kaki cicak. Tapi, bukan cuma soal nempelnya aja yang hebat. Cara cicak melepaskan diri dari permukaan itu juga nggak kalah cerdas. Dia bisa dengan mudah mengatur sudut kakinya untuk mengurangi gaya tarik tadi. Jadi kayak dia punya kontrol penuh atas seberapa lengket kakinya ke permukaan. Mau nempel tinggal atur sudutnya, mau lepas tinggal gerakin kaki sedikit. Makanya dia bisa lari dengan cepat di permukaan vertikal tanpa harus terjatuh. Bayangin aja, kalau manusia punya kemampuan kayak gitu, bisa lari di dinding tanpa jatuh. Wah, bisa-bisa. Lomba lari digelar di gedung pencakar langit. Terus, kenapa cicak suka nongol di rumah? Nah, ini juga masih nyambung sama kehebatannya. Karena cicak itu termasuk hewan berdarah dingin alias ektotermik, dia suka cari tempat yang hangat dan ada makanan. Rumah-rumah kita yang punya lampu terang, tembok hangat, dan nyamuk-nyamuk yang berterbangan jadi tempat ideal buat mereka. Dan karena cicak bisa nempel di mana aja, ya dia gampang banget cari makan. Tinggal nempel di dinding, tunggu nyamuk lewat, lalu haps, dimakan deh. Ada juga fakta unik lainnya. Cicak itu bisa nempel di dinding walau kotor sekalipun. Tapi kalau terlalu kotor, kemampuan nempelnya bisa berkurang. Makanya, dia juga sering membersihkan kakinya. Kalau kamu perhatikan, kadang cicak berhenti sejenak, lalu gerakin kaki atau jilat tubuhnya. Itu salah satu cara dia buat bersihin partikel-partikel debu yang nempel di kaki. Karena kalau terlalu banyak debu, rambut-rambut halus di kakinya nggak bisa kontak penuh sama permukaan. Dan dia jadi gampang jatuh. Kaki cicak juga nggak bisa basah. Kalau terlalu lembab atau basah, efek gaya van der Waals-nya juga bisa berkurang. Jadi, cicak lebih senang permukaan yang kering. Itulah kenapa kita jarang lihat cicak nempel di kamar mandi yang lembab banget atau di tempat yang terlalu basah. Jadi, bukan karena dia takut sabun. Ya, ngomong-ngomong, cicak itu juga bukan pemalas loh. Walau kelihatannya sering diam di pojok tembok, tapi dia lagi mengatur posisi atau mengincar mangsa. Dia bisa diam dalam waktu lama,
Dan pas waktunya tepat, dia akan bergerak super cepat buat menangkap serangga. Gerakannya yang cepat ini juga didukung oleh sistem saraf dan otot yang responsif. Sekali bergerak, dia bisa langsung menempuh jarak beberapa kali panjang tubuhnya dalam hitungan detik. Mungkin kamu juga pernah lihat cicak yang seolah-olah jatuh dari dinding, lalu langsung lari. Nah, itu bukan karena dia jatuh beneran, tapi lebih ke lompat disengaja. Kadang, dia lompat buat menghindari musuh atau berpindah tempat. Yang hebat, saat mendarat pun, dia bisa langsung berdiri lagi dan lanjut lari. Stabil banget gerakannya. Nggak kayak kita, yang kalau jatuh bisa keseleo duluan. Ada juga penelitian menarik dari universitas di luar negeri yang meneliti bagaimana cicak tetap stabil saat berlari di dinding. Ternyata, dia menggunakan ekornya sebagai penyeimbang. Jadi saat tubuhnya bergerak cepat di permukaan vertikal, ekor membantu menstabilkan arah dan menjaga tubuhnya tetap seimbang. Fungsi ekor ini mirip dengan peran ekor di pesawat atau sirip di ikan. Bayangin aja, tubuh kecil cicak itu ternyata punya sistem keseimbangan yang kompleks. Dan semuanya berjalan otomatis. Sekarang kita balik lagi ke bagian kakinya. Satu fakta unik lagi. Meskipun rambut halus di kaki cicak jumlahnya jutaan, mereka bisa tumbuh ulang kalau rusak. Jadi, kaki cicak punya semacam sistem regenerasi di bagian perekatnya. Ini penting banget buat mereka. Soalnya mereka sering bergerak di berbagai macam permukaan. Mulai dari kayu, kaca, tembok kasar, sampai logam. Kadang permukaan ini bisa merusak rambut-rambut kecil itu. Tapi cicak bisa memperbaikinya sendiri. Luar biasa banget kan? Dan tahu nggak? Karena teknologi alami kaki cicak ini sangat efisien, para ilmuwan di bidang robotika juga tertarik banget. Udah banyak loh percobaan bikin robot kecil yang bisa merayap di dinding seperti cicak. Bahkan ada yang bisa nempel di kaca dan jalan vertikal tanpa kabel atau penghisap. Semua itu terinspirasi dari si cicak rumahan yang sering kita lihat tiap hari. Lucunya, kadang manusia baru sadar betapa hebatnya sesuatu itu setelah diteliti dalam-dalam. Cicak yang sering dianggap remeh atau bahkan menjijikkan, ternyata menyimpan teknologi alami yang bisa jadi masa depan dunia sains dan teknologi. Dari kaki kecilnya, manusia bisa belajar bagaimana cara menempel di permukaan tanpa lem atau alat berat. Dari caranya bergerak, kita bisa meniru sistem keseimbangan yang luar biasa efisien. Jadi, lain kali kalau kamu lihat cicak di dinding rumah, coba lihat dia dengan pandangan baru. Jangan langsung diganggu atau diusir. Bisa jadi dia adalah makhluk kecil dengan segudang teknologi canggih yang belum kita pahami sepenuhnya. Bahkan bisa aja cicak itu jadi inspirasi buat generasi masa depan bikin alat-alat luar biasa. Dan meskipun dia kecil, kemampuan nempelnya, refleks geraknya, dan kecanggihan tubuhnya jauh melampaui ukuran tubuhnya. Nggak heran kalau cicak tetap bertahan hidup dari zaman dulu sampai sekarang. Dan bisa beradaptasi di berbagai jenis lingkungan, termasuk di rumah kamu. Oh ya, satu lagi. Kamu pernah dengar mitos kalau cicak bisa merayakan hal-hal gaib atau bawa sial? Padahal, itu cuma mitos. Faktanya, cicak justru membantu manusia mengurangi jumlah nyamuk dan serangga lain di rumah. Bisa dibilang, cicak itu adalah penjaga alami dari gangguan kecil di malam hari. Jadi, meskipun kamu kadang merasa terganggu sama suaranya atau kotorannya yang jatuh sembarangan, sebenarnya dia punya peran penting juga di ekosistem rumah kita. Dan semua itu dimulai dari satu hal kecil, tapi luar biasa. Kaki cicak. Kita pasti udah familiar sama satu hal ini. Ekor cicak bisa putus. Tapi kenapa sih ekor itu bisa lepas begitu aja? Apakah karena dia habis diputusin pacar? Bukan dong. Bukan juga karena dia iseng. Terus pengen coba gaya baru tanpa ekor. Jawabannya lebih keren dan jauh lebih masuk akal. Apalagi kalau kita tahu bagaimana cara kerja tubuh cicak dalam menghadapi situasi berbahaya. Jadi gini, ketika cicak merasa terancam, misalnya dikejar kucing, didekati sapu, atau bahkan tangan manusia yang sok-sokan mau nangkep, cicak punya satu strategi andalan, melepaskan ekornya sendiri. Ini bukan ketidaksengajaan, tapi benar-benar disengaja
dan jadi salah satu keahlian alami mereka yang disebut autotomi. Autotomi ini adalah kemampuan hewan untuk memutuskan bagian tubuhnya dengan sengaja sebagai bentuk pertahanan diri. Jadi, cicak itu seperti punya tombol darurat di tubuhnya. Kalau dia merasa nyawanya terancam, dia bakal aktifkan mekanisme ini. Dan plop, ekor langsung lepas. Tapi yang bikin makin menarik, ekor yang sudah terputus itu nggak cuma jatuh dan diam aja. Ekor itu bakal bergerak-gerak sendiri selama beberapa detik, bahkan bisa sampai 1 menit, tergantung kondisi. Gerakannya itu bisa loncat-loncat, meliuk-liuk, kadang kayak joget. Aneh, tapi nyata. Kenapa begitu? Nah, ini bagian pentingnya. Gerakan acak dari ekor itu sebenarnya adalah pengalih perhatian buat musuhnya. Jadi, misalnya, ada kucing yang dari tadi ngintai cicak di dinding, lalu cicaknya merasa panik, langsung putusin ekor. Ketika ekornya jatuh dan mulai goyang-goyang di lantai, si kucing malah ngira itu si cicak yang jatuh. Jadi dia fokus ngejar ekor itu. Sementara si cicak aslinya udah kabur entah kemana. Strategi ini terbukti cukup efektif buat menyelamatkan diri dari pemangsa yang gerakannya lebih cepat atau ukuran tubuhnya lebih besar. Cerdik banget kan? Yang luar biasanya lagi, proses pemutusan ekor ini bukan sembarangan. Cicak punya struktur khusus di bagian ekornya, semacam titik potong alami yang siap lepas kapan aja kalau dibutuhkan. Titik ini nggak berdarah banyak, karena pembuluh darah dan jaringan sarafnya sudah didesain untuk terputus dengan rapi. Jadi setelah ekor lepas, luka yang ada di tubuh cicak nggak terlalu parah, dan dia bisa tetap hidup dengan normal. Meskipun awalnya mungkin agak canggung karena kehilangan bagian tubuhnya. Tapi tenang, cicak bukan hewan yang gampang menyerah. Setelah kehilangan ekornya, dia bakal memulai proses regenerasi. Jadi, pelan-pelan tubuh cicak akan menumbuhkan ekor baru. Ini nggak terjadi dalam semalam sih. Butuh waktu berminggu-minggu. Bahkan bisa lebih dari sebulan tergantung jenis cicak dan kondisinya. Ekor yang tumbuh kembali biasanya nggak persis sama kayak aslinya. Bisa jadi warnanya agak beda. Bentuknya lebih pendek, atau teksturnya nggak sehalus sebelumnya. Tapi fungsinya tetap bisa dipakai. Dan yang penting, dia udah punya senjata cadangan kalau nanti ketemu bahaya lagi. Menariknya, proses tumbuhnya ekor baru ini melibatkan kerjasama antara berbagai sel dalam tubuh cicak. Sel-sel yang disebut sel punca atau stem cell akan bekerja untuk membentuk jaringan baru. Mulai dari otot, kulit, tulang rawan, sampai pembuluh darah. Ini semua berlangsung secara otomatis, tanpa cicaknya harus berpikir atau berdoa dulu. Tolong dong, ekorku tumbuh lagi. Semuanya sudah disiapkan oleh alam. Cicak tinggal menjalani. Ada beberapa jenis cicak yang bisa tumbuhin ekor sampai 2 kali atau lebih, tergantung seberapa sehat tubuhnya. Tapi kalau sering-sering kehilangan ekor, tentu energinya juga terkuras. Karena proses regenerasi itu butuh banyak energi dan nutrisi. Makanya, walaupun bisa tumbuh lagi, bukan berarti cicak dengan santainya akan buang ekor tiap hari. Dia tetap memilih waktu yang tepat saat benar-benar terdesak. Jadi, ibarat kartu trik terakhir yang nggak bisa dipakai sembarangan, ada satu hal lucu yang sering kejadian di rumah. Kadang cicaknya udah kabur, tapi ekornya yang jatuh malah bikin panik. Ada orang yang teriak karena lihat ekor cicak goyang-goyang di lantai. Dikira itu hewan lain. Atau ada juga yang mau disapu, tapi ekornya masih menari-nari, kayak nggak rela dipisah dari dunia. Padahal, itu cuma refleks otot. Setelah diputus, saraf dan otot di ekor masih menyimpan sinyal listrik yang belum sepenuhnya hilang. Makanya, walau udah nggak nyambung ke otak, gerakannya masih bisa terjadi selama beberapa saat. Ekor cicak ini juga punya banyak fungsi. Bukan cuma buat diputusin doang. Selama masih nyambung ke tubuh, ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh cicak saat dia merayap di dinding atau lari cepat. Bahkan, saat dia lompat dari satu dinding ke dinding lain, ekor membantu mengatur arah dan menjaga agar dia mendarat dengan tepat. Jadi, kehilangan ekor untuk sementara memang bikin cicak sedikit kehilangan keseimbangan. Tapi, lama-lama dia bisa menyesuaikan diri. Ada juga yang bilang kalau cicak yang habis kehilangan ekor jadi lebih hati-hati. Bisa jadi sih, karena dia tahu senjata pamungkasnya udah hilang, jadi harus lebih cerdik dalam bergerak. Kadang dia jadi lebih sering bersembunyi dulu, baru keluar kalau keadaan benar-benar aman. Ini semacam masa pemulihan fisik dan mental buat si cicak. Siapa tahu dia juga trauma ya. Habis hampir ditangkap,
kehilangan ekor, dan harus berjuang buat hidup lagi. Kalau kita lihat dari sisi ilmiah, kemampuan autotomi ini nggak cuma dimiliki cicak aja. Beberapa hewan lain seperti kadal, salamander, bahkan beberapa jenis bintang laut juga punya kemampuan serupa. Tapi cicak adalah salah satu yang paling terkenal dan paling sering kita lihat langsung di kehidupan sehari-hari. Dan yang paling menarik, cicak bisa melakukan semua ini di lingkungan manusia tanpa perlu pergi ke hutan atau daerah liar. Bahkan bisa dibilang, cicak sudah sangat beradaptasi dengan kehidupan di rumah-rumah kita. Karena sering kita lihat, kadang kita jadi meremehkan. Padahal kemampuan tubuhnya luar biasa. Bayangin aja, kalau manusia punya kemampuan seperti cicak. Lagi dikejar preman, tinggal putusin jari terus kabur. Terus jari itu bisa tumbuh lagi. Tapi ya tentu aja, itu nggak mungkin buat kita. Kemampuan regenerasi manusia sangat terbatas. Kalau luka, ya nunggu sembuh. Tapi kalau kehilangan bagian tubuh, ya harus pakai prostetik atau alat bantu. Jadi, kita bisa belajar dari cicak bahwa alam punya caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan hidup makhluknya. Selain dari segi biologis, cerita tentang cicak dan ekornya juga sering muncul dalam budaya masyarakat. Misalnya, ada mitos yang bilang kalau cicak jatuh di pundak itu tanda sial. Atau, kalau cicak berbunyi saat seseorang sedang bicara, itu pertanda bahwa ucapannya benar. Meskipun ini nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi hal-hal kayak gitu bikin cicak punya tempat tersendiri dalam kehidupan manusia. Baik secara nyata maupun secara budaya. Ekor cicak juga sering dijadikan bahan cerita di film kartun atau dongeng anak-anak. Biasanya digambarkan sebagai hewan cerdik yang bisa menyelamatkan diri dari bahaya dengan cara yang tidak biasa. Dan memang begitulah faktanya. Cicak adalah contoh nyata bahwa tubuh kecil bukan berarti lemah. Justru karena kecil, dia harus punya strategi bertahan hidup yang luar biasa. Melepas ekor mungkin terlihat mengerikan. Tapi buat cicak, itu adalah keputusan penting demi keselamatan hidupnya. Kalau kamu perhatikan, cicak yang ekornya udah tumbuh kembali, kadang jalan agak beda. Mungkin kamu akan lihat dia lebih pelan. Atau gerakannya agak kaku. Itu karena ekor baru belum sekuat yang lama. Tapi lama-lama dia bisa menyesuaikan lagi dan kembali lincah seperti biasa. Proses adaptasi ini juga bagian dari kecerdasan alami hewan. Buat para ilmuwan, kemampuan regenerasi ini jadi bahan penelitian yang sangat penting. Mereka mencoba memahami bagaimana proses pertumbuhan ulang itu bisa terjadi. Dan apakah bisa diterapkan pada manusia. Bayangin kalau suatu saat teknologi medis bisa membantu manusia menumbuhkan jaringan tubuh seperti cicak. Mungkin orang yang kehilangan bagian tubuh karena kecelakaan bisa punya harapan baru. Meskipun saat ini masih jauh dari kemungkinan. Tapi belajar dari alam adalah langkah pertama. Jadi kalau selama ini kamu menganggap cicak cuma hewan kecil yang ganggu dan jorok, coba pikir ulang. Di balik tubuh kecilnya, cicak menyimpan berbagai keajaiban biologis yang bisa bikin kita kagum. Mulai dari kaki yang bisa nempel di dinding, sampai ekor yang bisa putus sendiri, lalu tumbuh lagi. Itu bukan hal biasa. Itu teknologi hidup yang belum tentu bisa kita tiru. Dan ketika kamu lihat cicak kabur dan tinggalin ekornya di lantai, jangan langsung jijik atau panik. Mungkin itu adalah pertunjukan kecil dari dunia hewan yang sedang menunjukkan keajaiban alaminya. Ekor yang goyang-goyang itu bukan hal horor, tapi bukti bahwa alam punya sistem pertahanan yang luar biasa canggih, bahkan untuk makhluk sekecil cicak. Kalau kamu masih penasaran, masih banyak lagi fakta-fakta menarik tentang cicak yang bisa dibahas. Tapi, satu hal yang pasti, cicak bukan hewan biasa. Dia adalah makhluk kecil yang punya strategi besar untuk bertahan hidup.